Dahulu kala, Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan besar di Nusantara. Salah satu raja yang paling berpengaruh pada masa itu adalah Raja Brawijaya V. Raja Brawijaya V memiliki banyak keturunan dari istri-istrinya. Konon sang raja memiliki 117 anak, 97 laki-laki dan 20 perempuan. Dari sekian banyak putra itu, tersebutlah seorang pangeran bernama Raden Langkir Surengbala. Ia disebut juga dengan nama Jaka Lancing atau Arya Surengbala. Jaka Lancing memiliki sifat yang baik. Ia rendah hati, karismatik, dan suka menolong sesama. Ketika ayahnya meninggal, sebenarnya, Jaka Lancinglah yang berhak menggantikan kedudukan ayahnya. Namun, saudaranya ingin menggantikan ayahnya menjadi raja. Raden Langkir Surengbala mengalah dan merelakan kedudukannya. Ia tidak mau ada perpecahan di kerajaan Majapahit. Raden Langkir Surengbala lalu pergi mengembara. Dia pergi dari kerajaan Majapahit ke arah barat. Ia menyamar sebagai seorang penggembala itik. Dalam perjalanannya, ia sering melewati desa yang miskin dan penduduk yang kelaparan. Raden Langkir Surengbala sering menolong penduduk desa dengan meninggalkan telur itik di pinggir jalan yang ia lalui. Penduduk desa yang dilewatinya sangat senang menemukan telur-telur itu. Apa yang dilakukan Pangeran Arya Surengbala, ini sedikit banyak dapat membantu penduduk desa yang kelaparan. Mereka tidak mengetahui bahwa yang menolongnya adalah sang pangeran. Setelah sekian lama mengembara, sampailah Raden Langkir Surengbala di sebuah bukit. Bukit ini menyerupai meja jika dilihat dari sekeliling. Bukit ini kemudian dinamai Gunung Kenap, yang artinya dalam bahasa Jawa adalah meja kecil. Raden Langkir Surengbala akhirnya menetap di tempat ini, dan mengganti namanya menjadi Ki Sabdoguno. Di tempat inilah Ki Sabdoguno membangun keluarga. Beliau memiliki seorang anak yang bernama Reksadipa. Waktu demi waktu berlalu, tempat itu pun semakin banyak didatangi orang. Mereka menetap di Gunung Kenap di bawah perlindungan Ki Sabdoguno. Tempat itu lama-lama menjadi sebuah permukiman, ada beberapa desa di sana. Semua penduduk desa tersebut tunduk dan hormat kepada Ki Sabdoguno. Selain menjadikan Ki Sabdoguno sebagai sesepuh, mereka juga mengangkat Ki Sabdoguno menjadi pemimpin. Hal itu dikarenakan Ki Sabdoguno terkenal memiliki sifat yang sangat arif dan bijaksana. Setiap ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, pasti mereka akan meminta pertolongan Ki Sabdoguno. Ki Sabdoguno menjadi panutan penduduk desa. Suasana di desa itu juga nyaman dan penduduknya ramah-ramah. Salah satu tempat keramaian di desa itu adalah pasar-pasar yang hanya buka pada hari-hari tertentu. Reksadipa paling senang jika ada pasar wage. Suatu hari, putra Ki Sabdoguno yang mulai beranjak dewasa meminta izin kepada sang ayah untuk pergi ke pasar wage. Pasar wage adalah pasar yang hanya ada pada hari pasaran Jawa, Wage. Pada hari itu hampir semua warga desa berkumpul, suasana di pasar itu sangat ramai. Namun, hiruk-pikuk itu tiba-tiba dikagetkan oleh teriakan seseorang. Ia adalah Tirtawijaya. Walaupun Ki Sabdoguno tidak pernah menyakiti sesama dan selalu membantu kepada orang,
yang membutuhkan tetap saja ada orang yang tidak suka padanya. Orang itu adalah Tirtawijaya. Ia tidak senang Ki Sabdoguno dihormati di daerah itu, dia sering meremehkan Ki Sabdoguno di depan penduduk. Tirtawijaya bahkan sampai hati menghasut penduduk untuk membelot dan tidak tunduk pada Ki Sabdoguno. Puncaknya, ia memaki-maki Ki Sabdoguno di hadapan penduduk desa di kerumunan pasar pada hari itu. Reksadipa yang sedang asyik menikmati keramaian pasar, mendengar teriakan Tirtawijaya yang memerahkan telinga. Anak Ki Sabdoguno itu langsung menyeruak di antara kerumunan orang dan menghampiri Tirtawijaya. Bukannya menjawab pertanyaan Reksadipa, Tirtawijaya malah melayangkan pukulan ke mukanya. Setelah Reksadipa tersungkur jatuh, Tirtawijaya menjawab, "Jadi kau anak si tua bangka itu, kebetulan sekali." Mendengar perkataan Tirtawijaya, emosi Reksadipa terbakar, ia segera bangkit dan membalas pukulan Tirtawijaya. Walaupun telah melayangkan pukulan dengan sekuat tenaga, Reksadipa tetap kalah. Reksadipa yang masih muda memang baru diajari ilmu kanuragan dasar oleh ayahandanya. Tirtawijaya kemudian menyuruh Reksadipa pulang memanggil ayahnya. Ia menantang Ki Sabdoguno dan menunggunya di pasar saat itu juga. Sebenarnya udah lama Ki Sabdoguno tahu tentang perangai Tirtawijaya ini. Namun, Ki Sabdoguno tidak pernah membalas. Ketika Reksadipa pulang dengan muka babak belur, Ki Sabdoguno sangat terkejut. "Siapa yang melakukan perbuatan ini padamu?" Dia mengaku bernama Tirtawijaya ayah. Dia berteriak memfitnah dan menjelek-jelekan ayahanda di pasar. Ananda tidak terima ayahanda dijelek-jelekan di depan orang banyak. Ki Sabdoguno meradang, habislah kesabarannya. Ketika tahu anaknya pulang dengan tubuh babak belur, dia masih bisa bersabar. Tetapi begitu Tirtawijaya sudah mengancam keselamatan banyak orang, ia tak dapat menahan amarahnya. Dengan geram ia menuju pasar. "Tirtawijaya, entah apa yang membakar kebencian di hatimu, sampai kau mengancam hendak menghancurkan seluruh kampung. Ayo kita bertarung, aku akan tunduk kepadamu jika kamu bisa mengalahkanku. Jika kau kalah, maka aku yang memimpin desa ini, seluruh penduduk harus tunduk pada titahku." Akhirnya, terjadilah pertarungan sengit di antara keduanya. Tirtawijaya yakin dengan ilmu yang dimilikinya, ia akan dapat mengalahkan Ki Sabdoguno. Tirtawijaya yang selalu menganggap remeh Ki Sabdoguno, tidak tahu bahwa lawannya adalah putra Raja Brawijaya, yang memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Karena sifat beliau yang rendah hati, ilmunya yang tinggi itu tak pernah ia tunjukkan kepada orang lain. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, Ki Sabdoguno dengan mudah dapat mengalahkan Tirtawijaya. Ki Sabdoguno menghajar Tirtawijaya habis-habisan hingga pasar itu hancur berantakan. Akhirnya Tirtawijaya tewas di tangan Ki Sabdoguno. Tidak sampai di situ, Ki Sabdoguno pun mengutuk keturunan Tirtawijaya. Ki Sabdoguno meminta maaf kepada penduduk atas semua kerusakan yang terjadi. Dia memerintahkan penduduk desa untuk menguburkan jasad Tirtawijaya. Sesuai dengan perintah Ki Sabdoguno, dibawalah tubuh Tirtawijaya itu keluar desa.
Tubuh Tirtawijaya dikuburkan dengan ditumpuki bebatuan di perbatasan Desa Kalirancang dan Desa Kalijoyo. Selepas kejadian itu, penduduk desa dapat kembali hidup tenang seperti sedia kala. Namun, penduduk tidak berani memberi nama anak mereka dengan atau mengandung nama Tirta. Mereka percaya jika mereka memberi nama anaknya dengan nama itu, hidup anak mereka akan diliputi dengan kesialan. Kesialan itu bisa bermacam-macam, seperti hidup tidak tenang, selalu kekurangan dan bahkan berumur pendek. Di ujung ajal Ki Sabdoguno, dia berwasiat agar dimakamkan di Gunung Kenep, bukan di makam kerajaan Majapahit. Sesuai wasiat, penduduk setempat memakamkan Ki Sabdoguno di desa itu. Penduduk kemudian meminta Reksadipa, anak dari Ki Sabdoguno, untuk menjadi pengganti sang ayah. Setelah diangkat menjadi pemimpin desa, disebutlah namanya menjadi Ki Reksadipa. Sepeninggal Ki Sabdoguno, Reksadipa berunding dengan beberapa pemuka masyarakat untuk merancang apa yang sebaiknya dikerjakan. Perundingan itu sering dilaksanakan di tepi sungai. Oleh karena itu, desa tersebut dinamakan Desa Kalirancang. Desa Kalirancang dikelilingi oleh 7 gunung yang semuanya diberi nama memakai kata pagar. Di sebelah selatan bernama Pager Suru dan Pager Geong. Di sebelah timur adalah Pager Ijo dan Pager Jampes. Sementara di sebelah utara adalah Pager Sanggar, Pager Gembel, dan Pager Kemiri. Seperti ayahnya, ketika meninggal, Ki Reksadipa juga minta dimakamkan di Gunung Kenap.